Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang bahagia dengan menerapkan hidup minimalis. Siapa sih di sini yang hidupnya anti ribet? Terus ingin sekali sesuatu yang sederhana. Kalau kamu seperti itu, tandanya kamu cocok untuk hidup dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Seperti untuk kamu yang sudah menyimak podcast saya sebelumnya, pasti kamu sudah paham apa sih gaya hidup minimalis. Bagi yang belum, mungkin ini bisa membuat kamu lebih paham. Gaya hidup minimalis bisa diartikan seperti konsep menjalankan hidup dengan sederhana dan tidak berlebihan. Kalau dari para minimalis di luar negeri, mereka menyebutnya less is more. Jadi semakin sederhana, semakin banyak nilainya. Jadi konsep minimalis ini ternyata banyak sekali manfaatnya kalau kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari di rumah. Salah satunya, kita bisa menjadi lebih bahagia dan juga mengurangi stres. Lewat slogan dari Less is More ini, kamu akan lebih fokus dengan hal-hal kecil yang bisa membuat dirimu lebih bahagia. Kamu juga akan menikmati hidup dengan santai karena tidak ada tekanan sehingga lebih menyenangkan. Kalau kamu ingin menjalankan konsep hidup ini, berikut adalah beberapa contoh yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, kamu harus membatasi gaya hidup yang kamu miliki. Jadi kurang-kurangilah semua yang berlebihan. Misalnya, menghamburkan uang untuk membeli barang yang hanya menjadi keinginan, tapi sebenarnya tidak kita butuhkan. Kalau membeli karena lapar mata, pasti ujung-ujungnya barang itu akan menumpuk dan lama-kelamaan akan kamu hiraukan. Bahkan yang lebih parah, barang-barang yang menumpuk itu akan membuat emosi kita menjadi tidak stabil dan membuat stres. Hal inilah yang perlu kita kurangi dalam hidup. Tapi kalau kamu memang butuh untuk membeli barang dan akan kau pakai setiap hari ataupun paling tidak setiap minggu, ya beli saja. Karena barang itu termasuk kebutuhan, jadi itu tidak terbuang sia-sia. Beda lagi kalau ceritanya kamu membeli sesuatu karena memang niat mau mengoleksinya. Masih menyambungkan yang tadi, kita juga harus menyortir barang yang ada di rumah. Sortir semua baju, mainan, buku yang masih dipakai, dan mana yang tidak. Misalkan sudah tidak dipakai, lebih baik kita sumbangkan atau kita jual di toko online, supaya tidak berdebu dan memenuhi rumah kita. Kalau barang sudah penuh, pasti akan terasa sesak, dan kita tidak merasa lega. Dan kita yang tinggal juga tidak merasa nyaman. Pokoknya, kebiasaan hoarder ini alias suka menumpuk barang lebih baik kita hindari karena sama sekali tidak cocok dengan konsep minimalis. Terakhir, kamu harus rajin beres-beres dan menyimpan barang sesuai tempatnya. Rumah yang berantakan merupakan ciri-ciri orang yang hidupnya tidak minimalis. Soalnya minimalis itu identik dengan rapi. Kalau tidak ditunda-tunda yang ujungnya malah membuat kita malas beres-beres, sebaiknya usahakan kalau setelah melakukan sesuatu, langsung dibereskan. Misalnya melihat barang yang tercecer, langsung kita bereskan di tempatnya. Kalau kita habis makan, sebaiknya langsung cuci piring. Jadi lama-lama, kita akan terbiasa. Sebenarnya banyak sekali manfaat positif dari menerapkan gaya hidup minimalis. Selain tidak boros, kita juga akan lebih gampang bersyukur dan selalu merasa cukup. Sehingga tidak ada drama membuang barang macam sepatu atau make up karena tidak terpakai. Kalau ingin lebih detail lagi, simak beberapa cara ini. Yang pertama, tulis apa sih yang kamu butuhkan. Buatlah daftar apa yang sebenarnya kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kalau kamu memang butuh baju kerja baru, maka tulislah di daftar kebutuhan kamu dan belilah saat memang kamu merasa memiliki uang yang lebih. Jangan sampai kamu membeli barang baru supaya bisa ganti-ganti karena sebenarnya kamu juga tidak terlalu membutuhkannya. Kedua, buang barang-barang yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa kamu rajin sekali belanja. Kamu sebenarnya kalap mengeluarkan uang untuk memenuhi kamar atau lemari kamu. Orang yang memiliki gaya hidup minimalis biasanya lebih menyukai ruang pribadi yang luas dan tidak dipenuhi banyak barang. Karena hal ini akan membuat mereka semakin tertarik membeli barang-barang lainnya demi memuaskan hasrat belanja.
Ketiga, berpakaian yang seadanya. Mungkin bagi wanita, keluar tanpa gelang dan kalung, serta eyeshadow atau pensil alis mungkin terdengar ekstrim. Tapi bagi orang dengan gaya hidup minimalis, mereka cukup berpakaian sederhana, yaitu atasan, bawahan, dan sepatu. Mereka juga tidak terlalu mengikuti tren dan memiliki pakaian senyamannya. Bagi pria seperti saya lebih suka pakaian yang santai dan nyaman untuk digunakan. Keempat, menyiapkan daftar makanan setiap minggu. Kalau kamu banyak membuang-buang waktu untuk memikirkan apa yang ingin dimakan untuk sarapan, makan siang dan malam, atau membeli bahan makanan di supermarket atau pasar, maka ini tandanya kamu harus segera menerapkan gaya hidup minimalis. Memilih bahan makanan memang tidak mudah, karena mood sangat bergantung pada makanan yang kita pilih. Untuk menyiasati hal ini, buatlah daftar makanan yang ingin kamu makan dalam 1 minggu ke depan, supaya tidak buang-buang waktu dan uang. Kelima, menabung setelah mendapatkan gaji atau uang bulanan. Satu langkah kecil yang berharga untuk kamu lakukan adalah dengan menyisahkan uang kamu dengan maksud agar dapat dipakai untuk kebutuhan mendadak. Kalau kamu memulai kebiasaan baik ini sejak dini, bukan tidak mungkin kamu bisa membeli kendaraan pribadi atau rumah yang memang kamu butuhkan untuk keberlangsungan hidup kamu ke depannya. Itulah tadi kenapa hidup minimalis membuat kita bahagia dan langkah-langkah kecil yang bisa kamu terapkan dalam gaya hidup minimalis. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.